Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penikmat Bekawan TV. Pada kesempatan kali ini, teman ngopi kita ini spesial lagi nih. Orang yang dulu pernah saya elu-elukan dan saya ngefans banget sama dia. Bahkan waktu itu pas beliau tampil dengan bandnya di program Dahsyat di RCTI, dan saya tahu dia orang Kampar. Wah, ini keren banget nih. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kesempatan kita ngopi dengan beliau. Ridho T. Asmar ini Ridho. Ya, Ridho betul. Tua Asmar. Asmar. Iya, tepuk tangan dong. Mumpung Pak Arya. Do, Ya, Pak. terima kasih. Saya sampaikan tadi bukan basa-basi, dan untuk podcast ini mungkin Ridho masih ingat saya inbox kalau nggak saya di Facebook ya. betul. Do, saya mau bikin podcast nih. Ridho salah satu bintang tamu, mau nggak? Ayo. Oke bang, ayo gitu. Bahkan pas dia ada ngomong ayo itu, saya yang akhirnya agak ini khawatir nih. Soalnya ruangan belum siap. Bintang tamu udah oke-oke aja, dan beliau orangnya sangat excited. Kapan bang? Saya di Bangkinang nih gitu. Dan alhamdulillah akhirnya bisa kesampaian juga. Gimana kabarnya dong? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Udah lama ya? Udah lama sekali. Udah lama nggak lihat Ridho manggung. Saya terakhir lihat Ridho manggung tuh waktu Pekan Budaya Kampar di lapangan pelajar. Udah Itu udah lama berapa berarti tahun itu? Udah 6, 7. Dan semenjak itu pula saya nggak pernah lihat lagi Ridho tampil di Kampar. Oh, Betul tuh ya? betul. 2000 berapa itu, Bang? 2016 ya terakhir. Ya? 2016. Udah lama itu. Udah lama banget. Tapi kayaknya Ridho masih seperti yang dulu ya. Gimana tuh? Kayaknya nggak banyak berubah. Kalau saya ada ubanan kemana-mana. Awet muda ya? Awet muda. Do, Ya, Bang. sambil ngopi dong. Yuk. Kita akan ngomongin tentang perpolitikan di Kampar. Enggak, kita akan ngomongin tentang Berat. kita ngomongin tentang musik. Ridho, kita ingin tahu pasca keluar dari band ST12, kemudian Ridho bersolo karir. Saya lihat dan pantau di media sosial Ridho, ini ada aja kesibukannya nih, ya kan? Apakah itu sekedar nyanyi-nyanyi aja atau memang ada project apa lo? Sebenarnya sih kalau kita seniman nih memang harus kayak gitu ya, Bang, harus aktif. Yap. Walaupun nggak ada project, tapi itu secara tidak langsung itu bakal bikin kita punya peluang di Dan itu sosial media. mengasah ini juga kali ya? Iya, harus. Iya ya. Kalau nggak gitu nggak bakal kasar deh, Bang. Hilang ntar, Meskipun tidak tampil di Kampar, Iya. tapi tetap berkarya. tetap berkarya. Ini yang menarik, Ridho. Saya seperti yang tadi saya sampaikan, saya termasuk orang yang paling bangga di saat ada anak Kampar yang waktu itu sudah Ridho merambah musik nasional itu. Usia Ridho masih waktu itu berapa tahun tuh? Berapa ya? 16 tahun ya? Nah, 16 tahun kan di SMA kelas 1. SMA kelas 1 di usia yang belia. Saya masih ingat tuh Ridho membawakan lagu Putih Melati Putih Melati. di Dahsyat. Iya. Hostnya Raffi Ahmad tuh. Wih, keren, pakai kacamata hitam. Gue Yo, ingat bro. doh. Pakai kacamata hitam, gue masih ingat sampai gitunya doh. Wah, ini keren ya anak. Ini suatu kebanggaan gitu. Iya. Dan setelah itu masih di puncak-puncaknya itu Ridho tampil di gelaran budaya di lapangan pelajar. Bukan budaya Kampar. Bukan budaya Kampar, dengan rakyat Kampar yang membludak mengeluk-elukan nama Ridho. Dan saya senang waktu itu sepanggung sama Ridho, bukan kita barengan nyanyi, bukan, tapi saya pas Ridho nyanyi saya naik panggung juga tuh di belakang gitu. Saya merasakan aura gimana cintanya masyarakat Kampar ke Ridho gitu. Nah, 16 tahun sudah melalang buana
dan dengan nama sebuah band yang juga sudah luar biasa gitu. Dari anak Kampar kemudian merasakan wahnya berkiprah di belantika musik Indonesia, pengalaman yang bisa di-share lah ke teman-teman Bekawan TV dong. Sih kalau nyeritain pengalaman aku itu sesuatu yang terjadi sama aku tuh sebenarnya nggak terduga bang gitu. Oke. Soalnya kan coba bayangin aja kita yang dari anak kampung ya, bisa dibilang anak kampung, bisa dapat kesempatan buat gabung sama band yang ya papan atas lah pada zamannya kan. Betul. Itu tuh sesuatu yang nggak terduga gitu. Ya mungkin karena aku dibekali musik dari orang tua juga kan, jadi sampai dapat kesempatan kayak gitu. Tapi agak berbanyak juga bang, berat juga sebenarnya. Oke. Pas gabung itu aku nggak enak gitu, maksudnya banyak ini pelajaran yang aku dapat di pas ketika aku jadi vokalis itu. Kayak aku harus nyimbangin sama orang-orang yang umur jauh di atas aku. Iya, betul. Kayak drummer itu Pepep itu umurnya udah berapa itu? Iya, 40. iya. Aku 16 tahun. Iya. Ada Bang Indra Utopia. Ada gitarisnya Kang Diat Yofi Nuno. Iya. Berat sih buat aku buat ngimbanginnya gitu. Di umur aku 16 tahun itu aku harus jadi dewasa gitu. Iya. Lagi kayak gitu, tapi banyak sih pengalaman yang aku dapat dari mereka gitu sampai sekarang, dibekali dari mereka gitu. Sampai sekarang kayak gitu. Dengan jadwal manggung yang mungkin Lumayan banyak banget padat gitu ya. Tapi ngomongin tentang tadi bermusik atau bernyanyi ini memang dari orang tua ya, Iya, dari orang tua. dari ayah. Dua-duanya. Oke. Bapak aku itu dia bisa dibilang seniman, kayak dia bisa lukis, dia bisa menari, dia bisa nyanyi kayak gitu. Kalau ibu aku bisa nyanyi. Jadi nggak cuma nyanyi tapi seni lain pun dia beliau ini. Jadi anaknya ada 8 itu turun tuh semua tuh. Wih. Yang ini bagian tari itu turun semua. Nah, Rido ke bagian Nyanyi nyanyinya. Nah, kalau ngomongin soal sekolah, berarti orang tua dari kecil udah ngajarin lah, karena beliau seniman, udah ngajarin nyanyi. Tapi Ridonya yang menekuni dunia tarik suara ini dari usia berapa dok? Sebenarnya sih nggak ngajarin sih, orang tua nggak ngajarin. Memang udah bakat, udah kelihatan tuh dari kecil. Oh ini nyanyi ini. Ya jadi ngalir aja gitu. Di SMA ikut lomba-lomba festival, oh menang. Jadi ada kesempatan naik status. Rido dulu SMA mana ya? SMA 2. SMA 2 ya. Dan Rido waktu di sekolah pun bisa menambah ilmu di tarik suara nggak sih, maksudnya di ekskulnya ada nggak sih di SMA 2 itu gitu? Aku ikut ini aja, ikut sanggar. Sanggar. Tapi itu bagian musik. Kalau nyanyi itu ada lagi band. Berarti di SMA udah ngeband? Mulai SMA. Dengan teman-teman SMA? Ya. Oke. Apa nama bandnya dok? Band Allegro. Ini genrenya pop Melayu. Enggak. Jadi itu band itu dari sekolah ngikutin festival-festival Pekanbaru gitu. Jadi all genre, semua genre. Berarti pas Rido, sebelum Rido masuk SMA 2 itu SMA 2 tuh berarti udah memang punya band sekolah gitu ya? Enggak, pas baru aku masuk. Oke, pas Rido masuk setelah Rido tamat? Udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada ya. Oke. Karena kebetulan waktu itu kan kepala sekolahnya itu kan Bapak Latif. Ya. Support. Beliau memang orang seni juga kan ya. Iya betul. Jadi pas aku tuh di SMA 2 itu nggak sekolah itu cuman kelas 1 aja bang. Karena di kelas 1 semester 2 itu aku udah gabung semester 12, jadi aku homeschooling. Jadi nggak sekolah. Iya. Rugi sebenarnya. Rugi ya? Ya rugi. Berarti lo sama lo kayak anak Sule lo. Rizky Febi kan juga gitu, homeschooling kan. Kalau di SMP mana dok? Kalau SMP aku SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah? Iya. Oh yang Muhammadiyah di Bangkinang. Iya. Kuantan. Iya Kuantan, betul. Tamat situ dong. Iya. Nah kalau di SMA Muhammadiyah aktivitas bernyanyinya jalan juga nggak sih? Di SMA Muhammadiyah. Di SMP-nya? SMP enggak ya. Berarti di SMA ekskulnya ada, kepala sekolah yang ngedukung. Iya.
Jadi itu barang gitu ya. Jadi, Allegro tadi ya. Ya kan disupport. Support ya. Jadi support itu penting ya. Kalau sesuatu yang disupport itu pasti jalan. Kalau nggak disupport nggak bakalan jalan. Oke. Apapun itu. Nanti kita masuk ke situ dong. Tapi sebelum itu, setelah kelas 1 SMA kemudian bergabung ke ST12 dengan rutinitas yang padat mengharuskan seorang Ridho itu harus homeschooling. Kemudian berapa lama di ST12 dok jadi vokalis? Aku di ST12 itu masuknya tahun 2011, keluarnya 2016. Lama dong. Lama. Iya. Jadi aku nyendat kuliah itu belum masuk karena sibuk di situ kan. Berarti homeschooling. Masuk kuliah itu aku tahun 2017. Nah kalau untuk kuliah di mana? Aku kuliah di AKMR. Oh, Akademik di Seniman Melayu Pekanbaru, di Pekanbaru. Selesai. Insya Allah. Alhamdulillah. Dok, ngomongin soal musik, Ridho mencetus lah bahwa ternyata anak muda Kampar bisa juga loh berkiprah di dunia musik, mengharumkan nama Kampar. Ya. Terlepas ini disupport atau tidak gitu. Tidak ya. Oke, jadi maksudnya gini dok. Kalau saya lihat, meskipun saya fansnya Ridho nih, ya kan, bener. Tapi saya ingat Ridho waktu tampil di lapangan pelajar itu bawa logo Ocu Pemantau, yes, ya kan? Oh iya. Ya, Ocu Pemantau. Tapi Ridho udah jadi vokalis band nasional. Seingat saya enggak pernah mengeluarkan lagu daerah. Seingat saya nih, apakah memang waktu itu Ridho fokusnya sudah nasional atau memang Ridho ngerasa nggak cocok menyanyikan lagu daerah atau gimana dong? Atau belum dapat proyeknya lagu daerah aja? Sebenarnya sih proyek itu belum ada yang ngajak sih dari Kamparnya sendiri ya. Oke. Tapi kalau lomba sih pernah aku bawa nama Kampar itu bikin lagu daerah. Bikin? Aku sendiri yang bikin. Oke, ciptaan sendiri. Judulnya itu Candil Kemilau Emas. Aku ngangkat itu yang di Candi Muara Takus. Ya, Candi Muara Takus. Oke. Itu dapat juara 3 kalau nggak salah, juara 3 dapat 1 ya, juara 3 kalau nggak salah. Di mana itu? Di MTQ itu Di lombanya. MTQ. Satu Riau. Oh, berarti kayak solo gitu ya? Ya. Cipta lagu sendiri. Ya, sama pemusiknya kita. Sama pemusiknya. Orang Kampar semua itu. Disupport. Alhamdulillah. Seadanya. Alhamdulillah enggak. Juara 3 itu ya? Ya, juara 3. Juara 3. Oh, setelah itu makanya Ridho enggak ini lagi. Enggak ya. Enggak ikut lagi. 2 kali dah ada aku bikin. Ya. Jadi ada teman saya nanti yang mau jadi bupati 2029 mana? Support ya Bang nanti. 2080. Dok, jadi berarti dari Ridho ini enggak ada masalah berarti kan? Toh juga pernah membawakan lagu berbahasa Ocu. Iya. Juara 3, tapi karena tidak disupport akhirnya udah. Nah kalau misalnya ada lagi nih yang ini, Ayo mau ya. Mau lah. Tuh, jadi untuk pecinta lagu-lagu daerah, karena saya pribadi iri nih dong. Maksudnya gini, Kampar lagu-lagu daerah, lagu-lagu Ocu, lagu-lagu berbahasa daerah Kampar tuh, setahu saya pernah booming gitu. Dan itu zamannya memang zaman dulu kita masih PCD gitu ya, zaman-zamannya almarhum Rio Astar. Nah, kalau kita berkaca di sekarang itu daerah lain kayak Denny Caknan dengan lagu bahasa Jawanya, kemudian juga teman-teman dari timur sekarang lagi karya-karya luar biasa gitu ya. FYP terus nih gitu. Nah, menurut Ridho, Kampar bisa nggak sih seperti itu gitu? Bisa Bang, bisa. Menurut aku bisa. Ya mungkin sekarang musisi-musisinya mungkin udah gimana ya, beda kali ya, nggak kayak dulu gitu. Kayak yang abang bilang tadi kan kayak Rio almarhum kayak gitu kan, berkembang gitu, semua orang tahu gitu lagunya. Apalagi lagu-lagu Ocu dulu tuh banyak orang tahu. Ya. Dan punya ciri khasnya gitu loh. Iya, betul. Mungkin sekarang musisi-musisinya itu kurang yakin aja Bang sama
apa sih budaya sendiri tuh udah kurang gitu, nggak kayak dulu gitu. Tapi kayaknya itu bukan soal musisinya, tapi kita di daerah pun, kita pun masyarakat Ocu itu juga kayaknya udah kehilangan jati diri gitu loh. Iya betul. Itu ini aku cerita. Waktu aku lomba itu dari berapa kabupaten sih Riawannya? 12 kabupaten. 12 kabupaten. Satu-satunya yang bawa bahasa daerah itu cuma aku sendiri. Yang lainnya masih Indonesia. Bayangin. Cuma aku sendiri yang bawa bahasa Ocu. Ciptaan sendiri yang bawa bahasa sendiri. Selainnya masih Indonesia. Mereka ngomongnya Melayu. Lalu bahasa Indonesia. Iya. Ridul yang mengangkat itu ya. Padahal temanya lomba lagu daerah. Iya. Tapi pakai bahasa Indonesia semua. Gak masuk lah. Menurut aku sih gak masuk. Yang juara satunya itu nasionalnya ke Jakarta. Oke. Yang menang itu Sumatera Barat. Bawa lagu daerah pakai bahasa daerah. Jadi yang tingkat nasional menang Sumatera Barat. Karena lagu daerah. Kita yang juara satunya pakai bahasa Indonesia. Bingung. Juara satu. Iya. Dia punya orang dalam kali. That's right. Mikirin itu banyak yang ngecewain tuh Bang, tapi ya udahlah gitu. Ceritain dong soal pas tampil di Taman Budaya Pasut Kampar itu. Ridho kalau nggak salah saya itu dua pokoknya lebih dari satu lagu tuh. Yang satu lagu tuh Ocu Pemantau. Itu dua lagu kan? Satu lagu Putri Melati, satu lagu Ocu Pemantau. Itu dibayar berapa? Itu aku dibayar berapa ya? Bayar boleh nggak sih ngomongnya? Nggak apa? Nanti kita edit. Dibayar 200 nah. 200.000. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, waktu itu tuh nggak bermasalahin support itunya gitu. Ya, betul. Itu pas kebetulan aku di rumah. Ya, ada event itu. Ada event, diajakin, udah ayo. Udah sekalian ya. Sekalian main. Kenapa enggak gitu. Tapi kayaknya nggak cocok juga ya doh. Nggak cocok ya? Iyalah. Bayangin oke lah Ridho orang Kampar. Ya kan? Tapi kan yang melekat sama Ridho itu adalah vokalis ST12 tuh. Vokalis band ternama nih gitu loh. Yang lagi hits dan happening banget waktu itu. 100.000. Siapa sih waktu itu apanya, Dok? Nggak tahu siapa ya. Dok, berarti setelah selesai dari ST12, kemudian apa ini kegiatan Ridho setelah itu, melanjutkan kuliah kah karena ya sempat tertunda? Soalnya pas keluar dari 12 itu aku ngerasain depresi sebenarnya Bang. Oke. Karena ya dari kecil tuh kan memang cita-cita tuh jadi penyanyi gitu. Orang kalau dulu mah aku ingat tuh anak teman-teman aku pada polisi, sus jadi dokter, jadi ini jadi pilot. Kalau aku tuh emang mau jadi penyanyi dari kecil, dari SD itu. Nah kesampaian itu ngerasain gitu kan. Terus tiba-tiba gak sesuai visi dan misi. Keluar gitu, ngalamin depresi tuh Bang aku. Kuliah kayak gitu kan, sempat vakum juga kan. Terus 2019 itu aku coba bangkit ini. Ada tawaran juga kan. Gabung aku tuh sama 13 Sadi Musik. Itu sama Triswaka kalau nggak salah. Ada Republik juga di dalam. Kebetulan yang direct aku itu langsung si vokalis Republik Bang Ruri. 2019 aku gabung, bikin single, 2 single. Covid. Alah. Jadi nggak bisa promo. Iya. Project apa dong maksudnya tuh? Label kah atau? Label. Oke. Solo aku sendiri. 2019 aku gabung, 2022 selesai kontrak karena itu Covid Bang, nggak ngapa-ngapain. Iya. Dan itu memang ngancur di Bogor. Bogor itu lagi zona merah. Iya. Nggak bisa keluar rumah. Nah, jadi aku ngerasa wah ini nggak jalan gitu. Aku pulang lagi gitu. Itu. Butuh waktu berapa lama oleh seorang Ridho untuk bangkit dari depresi setelah? Lumayan lama Bang. Soalnya kayak apa? Yang orang-orang tahu ini di atas itu. Iya. Tiba-tiba di bawah betul, gitu. Betul. Karena kan
jatuhnya masih belum jatuh kali gitu kan, dari vokalis T12 yang ternama tiba-tiba itu pukulan banget buat aku gitu. Karena kan di balik itu tuh kayak aku ngerasa ngecewain orang tua gitu. Ya kecewa sama diri aku sendiri kok bisa kayak gitu gitu ya. Terus tapi alhamdulillahnya tuh aku punya orang tua tuh yang support gitu, kayak ya udah nggak apa-apa gitu, coba aja lagi gitu kayak gitu. Sampai aku nggak mau nyanyi di kafe gitu kayak gitu. Long trip tuh aku nggak sama sekali. Stop dulu. Sampai pas ngulang itu suara aku pada hilang. Iya. Karena nggak diasah gitu kan. Iya betul. Kayak gitulah. Banyak gitu batu-batu yang aku rasa tuh sebelum mulai bangkit itu lagi. Banyak banget. Itu selain orang tua, faktor dari luar gitu yang menguatkan Rido ada nggak sih selain orang tua yang kemudian membuat Rido ya udahlah coba lagi? Nggak sih, sebenarnya tuh tekad aku tuh kuat banget tuh. Kayak udah jatuh tuh pokoknya nih sampai sekarang nih gitu. Kayak kemarin aku tahun kemarin ikut ekspektor gitu kan. Iya. Alhamdulillah sampai 30 besar. Karena pakai oh gitu ya. Aku baru tahu kemarin. Walah, ada gitu-gitunya deh. Berarti iya maksudnya itu kita nggak ini ya, tapi ada di kayaknya di semua lini kehidupan ada gitu-gitunya. Aku baru tahu sih kemarin. Iya karena Rido mengalami sendiri kan. Lah itu duit untuk apa? Maksudnya itu biar ngamanin kita tetap bertahan gitu. Sampai masuk. Dari mulai audisi. Iya sampai masuk. Itu jadi ada yang ditawarin sekian itu. Jadi kan ngeliat tuh siapa yang ini bisa di. Iya. Jadi ini ada bakatnya, bisa di ini, tapi harus ada kayak dalam tanda kutip pelicinnya gitu. Iya. Aku baru tahu kemarin. Separah itu ya dong. Kalau untuk saat ini selain kesibukan Rido selain cover lagu tapi kayaknya itu mengcover lagu untuk ngisi waktu luang aja sambil mengasah vokal, atau itu juga di-upload di YouTube, atau Rido punya YouTube sendiri nggak sih? Punya. Apa nama ini? Apple TV Musik. Oh itu label? Enggak, sendiri. Oke. Tapi kan kayaknya kalau kita ngikutin media sosialnya Rido banyak juga ya itu yang penyanyi-penyanyi lain gitu. Itu partner dalam bernyanyi saja kah atau partner seperti apa? Main di cover itu ya. Itu teman-teman yang ikutan gitu, yang mau apa namanya. Jadi di YouTube aku itu buat teman-teman yang mau nyalurin gitu, yang nggak punya tempat, yang nggak punya tim, boleh aja gabung sama aku gitu. Jadi bantu sama kita lah, biar bisa berkarya bareng gitu, walaupun cover. Oke. Nah selain itu kalau untuk ngambil job-job kayak di kafe apa gitu, masih sampai sekarang? Enggak sih aku sekarang. Enggak ya? Enggak. Lagi istirahat dulu. Nah ini istirahat dulu nih, ada wacana kedepannya atau ada project yang mau digarap? Ada. Atau apa? Udah bisa di-share belum nih? Boleh sih. Lagi aku tuh ada proyekan buat novel. Oke. Itu kebetulan nanti film Malaysia. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya wacananya udah tahun 2022 itu udah diomongin, tapi tahun depan kayaknya pertengahan. Jadi ada ada novel mau dibikin film. Nah jadi itu ada 7 lagu soundtracknya ya. Jadi itu aku yang ngisi, ada sama penyanyi juga dari Bandung, anak sekolah. Itu cerita tentang anak sekolah. Makanya aku agak ini dulu karena kesibukan di situ. Itu memang produksi kita atau kerjasama dengan dari sana, dari Malaysianya? Tapi itu bakal diputar di kita? Kurang tahu aku kalau misalkan filmnya gitu. Ini soundtracknya itu nanti aku yang isi. Berarti novelnya dari sana juga dong? Novel dari Indonesia. Novelnya dari Indonesia. Dan bakal ini tahun depan bakal tayangnya. Ya, filmnya. Lagi garap sekarang. Nah, Rido
Rido kan udah merasakan dari usia yang belia, cukup belia bahkan 16 tahun sudah jadi vokalis band terbesar lah, salah satu band terbesar di Indonesia. Kemudian naik turun, ada project lagi, diserang lagi sama COVID, kayaknya bertubi-tubi nih kan. Nah sekarang nih ada project lagi nih, soundtrack sebuah film garapan dari negeri jiran Malaysia. Kalau untuk ini apa keinginan barangkali atau hal yang ingin Rido capai, boleh di tahun ini atau tahun depan, atau yang masih jadi angan-angan untuk Rido gitu? Apakah jadi vokalis band lagi atau apa mimpi Rido ke depan? Kalau mimpi sih aku sebenarnya tetap ya pengen jadi seorang public figure, penyanyi sih bang. Mau band mau solo, itu tetap ya. Nggak peduli juga umur aku udah berapa sekarang. Aku mulai dari 16 tahun, sekarang udah berapa, 30 tahun. Iya. Pokoknya kalau aku sih nggak putus asa umur berapapun gitu. Selagi berusaha jalannya pasti ada. Dulu aja aku nggak sangka-sangka bisa kan sekarang. Betul. Sekarang enggak gitu. Dengan banyak modal sekarang ya, pengalaman segala macam. Itu berarti dengan peristiwa kemarin yang sempat pisah dengan band tidak membuat Rido akhirnya menutup diri untuk jadi vokalis band lagi? Kalau ada tawaran sih boleh ya. Tapi sih ada kemarin, tapi belum apa namanya, belum cocok harganya, cocok gitu. Bukan harganya tapi visi kayak Warner lagi yang nawarin. Band, tapi dia pengennya bandnya itu pop Melayu gitu, tapi kayak enggak deh. Itu pengennya siapa? Pop Melayu. Merekanya pengen bikin band genre pop Melayu. Tapi kan aku kemarin pas di 13 Nadi Musik kan Melayu juga. Solo enggak. Aku R&B ambilnya. Oke. Kayaknya R&B cocok deh gitu. Oh gitu. Berarti traumanya sama pop Melayunya, Mas. Kayak kalau nyanyi R&B itu kayak anak muda gitu. Iya. Apalagi pasarannya sekarang kayak gitu kan. Iya, betul. Iya, kayaknya memang udah selera ya, ini selalu selera pasar ya, Do ya. Kayaknya dari pop dulu, pop Melayu, kemudian sekarang agak sedikit bergeser lah ya. Rizky Febian lah. Iya. Jadi Rizky Febian Kampar ya, Do. Iya. Do, itu apa motivasi Rido untuk teman-teman anak-anak muda Kampar? Kalau motivasi sih dari aku intinya buat buat teman-teman semua tuh tetap berusaha, jangan malas-malasan. Kalau aku sih yang paling penting itu etika sih, attitude. Karena kalau jadi seniman ini kita bakal ketemu sama orang-orang yang entah berantah dari mana gitu, banyak macamnya, bentuknya, yang segala ini. Etika sih yang paling penting. Karena kalau attitude baik itu sih aman sih menurut aku. Aman ya. Buat kemana-mana aja aman gitu. Apalagi buat seniman gitu bang. Kalau etika udah susah. Iya sih, dan kita juga banyak lihat ya. Iya. Dari dunia seni yang nggak seniman juga yang iya lain. Iya betul. Dunia apapun. Berusaha gitu pokoknya. Tetap. Ya inilah berusaha gitu. Iya. Jangan udah jatuh nggak semangat kayak gitu. Nah, susah. Itu motivasi, kata-kata nasihat dari seorang Rido Tua Asmar, ex vokalis ST12. Kalau kata Rido, apapun mau berkarya dimanapun itu attitude itu paling penting. Karena ya kita apalagi di musik, kata Rido, kita akan bertemu dengan orang-orang yang bermacam-macam ya, dong. Apalagi kayak vokalis atau public figure dituntut untuk tetap smile, tetap bersahaja gitu ya. Rendah hati. Walaupun udah pernah ngerasain di atas itu. Iya, tetap. Karena dan itu dibuktikan oleh seorang Rido, karena saya merasa menjadi bagian dan saksi hidup lah bahwa beliau di tengah popularitasnya yang sungguh luar biasa waktu itu, ditawarin untuk jadi pengisi acara Kampar, beliau oke dan tetap
merendah dengan gayanya sendiri. Di kesempatan terakhir ini dong, saya pengen ngucapin terima kasih. Bukan terima kasih sudah hadir aja di podcast kita ini, tapi terima kasih telah menjadi seseorang yang telah membanggakan Kabupaten Kampar atau bahkan Riau, daerah kita yang tercinta ini. Sampai ketemu lagi di kawan ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dong.